Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya, seluruh sahabat Deep Institute dimanapun berada. Kembali saya hadir dengan diskusi kita yang kali ini masih seputar soal obat sirup, yang beberapa pekan terakhir saya kira ini menjadi trending topik karena ditemukannya korban gagal ginjal pada anak-anak. Setidaknya ada ratusan jumlahnya, baik yang meninggal dunia maupun yang kemudian dinyatakan sakit dan sebagian diantaranya tentu sembuh. Masalah ini menjadi bahan diskusi di banyak pihak, terutama soal kenapa kemudian setelah sekian lama obat sirup ini dikonsumsi baik oleh anak-anak maupun orang dewasa, baru kali ini kemudian ditemukan ternyata ini mengakibatkan gagal ginjal. Tentu pertanyaan-pertanyaan pun muncul di kepala kita. Apakah selama hari ini proses pengawasan terhadap produksi obat-obatan ini tidak maksimal dilakukan? Atau saya menduga-duga saja sebetulnya, apakah ini menjadi bagian, jangan-jangan ini pertarungan bisnis lagi antara perusahaan penyedia obat-obat sirup ini? Ya, dugaan-dugaan liar ini saya kira sah-sah saja, karena belakangan kita melihat bahwa proses kita menangani hukum di negara ini sepertinya itu belum sepenuhnya mengarah kepada proses yang berkeadilan, sehingga perspektif yang terbangun di masyarakat itu menjadi sesuatu yang saya kira lumrah dan lazim saja. Tapi tentu kita ingin memberikan sebuah perspektif baru. Karenanya saya mengundang sahabat saya yang hari ini sudah malang melintang ini di dunia advokat. Ini sama-sama teman aktivis di organisasi, kemudian hari ini ya sekian lama kami berpisah untuk profesi masing-masing supaya bisa lebih profesional, dan kembali hari ini ketemu dengan beliau, sahabat saya ini, Bang Dingin Pak Pahan, SH MH CML. Begitu ya, Bang Siap, Dingin ya? siap Ketua. Selamat malam. Selamat malam Bang Ketua. Dingin, lama nggak ketemu. Siap. Terakhir ketemu proses caleg-caleg kayaknya periode. Benar Ketua. Tapi saya senang ini sekian lama nggak bertemu, hari ini ketemu dengan Bang Dingin, kita diskusinya ya ada hubungan-hubungan dengan politik, tapi tentu tidak urusannya dengan partai politik, dengan pencalekan, tidak. Siap, Ketua. Tapi soal profesi ketua yang hari ini menjadi lawyer dan kebetulan hari ini menjadi kuasa hukumnya PT Universal Pharmaceutical Industries atau PT UP. Kemarin saya baca berita juga, PT UP diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri dan kemudian berusaha mendalami bagaimana kemudian proses PT UP ini memproduksi obat-obatan dan lain sebagainya. Kalau tak salah ada 3 perusahaan barangkali ya yang kemarin oleh Bareskrim dirilis. Benar Ketua. Itu punya keterkaitan dengan obat-obatan ini. Saya juga membaca bahwa BP POM itu kemudian memberikan perintah kepada ketiga perusahaan ini, ya. Benar. Mohon izin saya baca ini. Ada 5 saya kira yang menjadi rekomendasi BPOM. Pertama, menghentikan kegiatan produksi. Kemudian kedua, mengembalikan surat persetujuan izin edar semua jenis sirup obat. Kemudian yang ketiga, menarik dan memastikan semua sirup obat telah dilakukan penarikan dan dari peredaran yang meliputi pedagang besar, farmasi, apotik, toko obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian lainnya. Kemudian yang keempat, memusnahkan semua persediaan. Kemudian yang kelima, melaporkan pelaksanaan perintah penghentian produksi, penarikan, pemusnahan sirup kepada BPOM. Dan ada 69 obat sirup dari ketiga perusahaan tersebut yang dicabut izin edarnya. Ini berita yang saya rangkum dari berbagai sumber dan kemudian saya kira ini
ingin menjadi bahan diskusi kita malam hari ini dengan Bang Dingin Pak Pahan. Sebelumnya saya boleh minta penjelasan Bang Dingin dulu nih soal ini sejak kapan ini diminta jadi lawyernya PT UP nih? Siap. Terima kasih Pak. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih. Kami sangat bangga sekali bisa hadir di ruangan ini di Dedi Iskandar Batubara Institute. Kemarin kita sudah diskusi dengan tim. Sebenarnya kita tadi mau full tim, tapi karena sebagian tim ada Pak Herman Sautagalung, ada Pak Astrol Siagian, ada Pak Daniel Panggabian yang hari ini mereka fokus di Mabes Polri. Karena pemanggilan ke Mabes Polri itu baru besok. Oh, baru besok. Baru besok. Namun kemarin pihak Mabes Polri sudah ada yang turun kemari untuk melakukan pemeriksaan awal. Pemeriksaan lanjutannya itu baru besok. Oh, PT UP itu adanya di sini? Di sini. PT UP itu ada di sini. Ada di Medan ya? Ada di Medan. Ya. Berarti besok dipanggil dan diperiksa di Mabes Polri di Jakarta? Di Mabes Polri di Jakarta. Untuk pengurus-pengurus teras di PT UP. Jadi kita diberikan kuasa untuk PT UP ini tertanggal 25 Oktober. 25 Oktober. Persis setelah baru ribut-ribut itulah. Jadi sebenarnya PT UP ini udah lama ya? Pak PT UP ini berdasarkan akta pendirian didirikan Juli 1973. Sebelum saya lahir sudah ada dia. 40 tahun ya? Iya. 73 sudah ada. Dan ini sudah generasi, mau hampir generasi cucunya. Dari pendiri awal, anaknya ini mau ke cucunya. Mau cucunya yang melanjutkan. Cukup lama sebenarnya. Cukup sudah lama, ya? cukup lama. Artinya sebetulnya dari segi pengalaman dan kredibilitas perusahaan. Benar. Dengan 40 tahun itu saya kira sudah cukup terpercaya ya? Cukup terpercaya. Cukup terpercaya. Sangat cukup terpercaya. Bahkan ada teman-teman kita juga yang di BPOM ketika dilihat, ini kan sirupnya anak saya katanya kan. Nah, kalau minum ini anak saya langsung sembuh. Gitu. Dan banyak juga dokter yang merekomendasikan pakai resep pakai itu. Sangat terpercaya, Ketua. Berapa banyak sebetulnya jenis sirup yang diproduksi oleh PT UP? Kalau untuk sirup sendiri ada sekitar 16. 16 ya? 16 jenis. 16 jenis. Tapi yang bermasalah kan 3. Ya artinya tidak seluruhnya kan? Tidak semua yang diumumkan oleh pemerintah itu kemudian tidak. Menjadi. Apa semua yang diumumkan pemerintah itu dari PT UP semua? Enggak ya? Tidak ya? Yang PT UP cuma hanya 3 ya? Yang termonitor sampai saat ini ada 3 perusahaan. Satu di Medan, sebagian 2 di Jawa. Termasuk ini Jawa Barat. Bang Dingin, dari sekian pengalaman itu tentu kasus gangguan ginjal yang saya kira menjadi menjadi tema mainstreamnya ya, jadi objeknya gitu. Ini sejauh mana nih mempengaruhi nama baik perusahaan? Pastinya kita merasa sangat dirugikan, Ketua, karena nama baik yang sudah dibangun selama 40 tahun lebih hancur hanya karena persoalan yang sangat, ya kita bilang kita nggak duga ini kan. Tapi ketika ada isu yang mengatakan atau mungkin pemikiran di masyarakat luas yang mengatakan bahwa ini kesalahan kita juga tidak setuju. Bukan karena kita pengacaranya UPI, bukan. Tapi marilah kita melihat ini dari skala luas. Kalau seandainya persoalan ini terjadinya hanya di sini, mungkin boleh kita katakan ini hanya salah kita. Tapi ini penyebarannya hampir seluruh Indonesia. Yang di sini pabriknya karena kebetulan di sini. Yang di Jawa ada berapa titik, yang di Surabaya juga ada. Artinya pencemaran ini menyebar luas. Bukan hanya di sini. Berarti kesalahannya bukan di sini. Kesalahannya bukan di industrinya, tapi di bahan bakunya. Dan itu juga sudah disampaikan beberapa kali rilis oleh BPOM bahwa yang tercemar itu bahan bakunya. Bahan baku yang kita beli itu sudah tercemar. Jadi tidak sepenuhnya faktor kelalaian. Bukan. SDM ya, bukan ya. Jadi kan begini, mungkin biar sedikit juga kita edukasi masyarakat. Jadi di dalam obat itu ada 2 zat penting. Yang pertama zat aktif. Yang kedua zat campuran. Oke. Zat aktif inilah zat yang menyembuhkan kita. Contoh misalnya kalau di sirup itu misalnya zat aktifnya itu paracetamol, CTM. Ini yang menyembuhkan. Ini yang berkhasiat. Sehingga dalam setiap pengujian di lab, ini yang diuji. Apakah sudah sesuai kadarnya?
apakah dia sudah di situ apa tidak, ataukah memang berkurang, atau khasiatnya berkurang, mutunya berkurang. Ini yang diuji. Yang kedua, zat campuran. Zat campuran ini adalah pelarut. Itulah dia tadi yang dibilang PG, propylene glycol. Propylene glycol ini bahan kimia yang mudah didapat. Hampir semua hal memakai propylene glycol. Obat sirup pakai, kosmetik pakai, makanan juga pakai. Makanan juga, kue-kue, minuman-minuman itu pakai propylene glycol. Kenapa? Karena propylene glycol ini mengikat unsur yang di dalam. Awet dia. Misalnya kalau seandainya ada zat misalnya kita bilang gula dicampur sesuatu, kalau zat ini dicampur menjadi berbaur, mengurangi rasa, mengurangi mutu. Dibuatlah propylene glycol supaya mengikat, supaya zat ini tidak bercampur. Tetap dia dalam posisinya, dalam komposisi semula gitu, sampai ke konsumen. Sehingga propylene glycol ini nggak berbahaya. Oh, nggak berbahaya? Nggak berbahaya. Yang jadi persoalan adalah ada propylene glycol yang beredar sudah tercemar EG, DEG, etilen glycol dan diethylene glycol yang melebihi ambang batas. Sehingga begitu kita beli itu, kita campur dengan campuran yang biasa, dengan SOP yang biasa, kita uji lab segala macam, biasa semua. Enggak, tapi menariknya begini nih. Iya, saya nggak membayangkan kalau tadi misalkan Bang Dingin itu menarasikan bahwa ini boleh jadi dari pembelian bahan bakunya. Bahan bakunya ini dari mana didapat ini? Kalau yang biasa kita pakai merek Dow dari Thailand. Dari Thailand. Dari Thailand ya. Dan banyak industri farmasi memakai itu. Oh, berarti bukan dari dalam ya? Artinya bukan. Ini ekspor berarti? Ekspor. Maksud saya impor dari luar impor, ya, barang impor ya. Impor. Berarti ada ini hipotesa atau dugaan sementara lah ya. Boleh jadi bahan bakunya yang tercemar, begitu kira-kira ya? Memang bahan bakunya yang tercemar. Oh, sudah itu sudah dilakukan apa? Sudah itu. Jadi ketika ada isu-isu ribut-ribut, ketika BPOM datang ke pabrik, kalau nggak salah tanggal 20, kalau nggak silap ketua, tanggal 20 datang, periksa, kita curiga. Mereka ngambil sampel, ngambil obat yang sudah jadi, yang sudah di botol-botol segala macam, mereka bawa, kita curiga. Lalu tim apoteker dari laboratorium perusahaan, pabrik, mengirim sampel ini ke Bogor. Karena memang kalau untuk menguji EG-DEG, di Indonesia hanya 2 tempat, di Indonesia. Bahkan BPOM sendiri belum punya alat itu, kan gitu kan. Nah, jadi kita ke Saraswati di Bogor, kita uji, baru kemarin ketemu hasilnya, karena memang antri, hampir semua farmasi juga menguji semua sirupnya, karena persoalan ini, baru sekitar tanggal 30 kali. Sebelumnya apa bahan baku yang impor dari luar ini nggak dilakukan pengujian lebih awal gitu, sebelum dia kemudian diproduksi menjadi obat sirup? Jadi dalam propylene glycol ini ada yang namanya Certificate of Analysis, COA. Jadi setiap bahan ada sertifikatnya. Di dalam sertifikat ini sudah dinyatakan kandungan ini segini, ini segini, ini segini, ini segini. Khusus untuk EG-DEG, di dalam COA itu tertulis 0,080. Sementara kan dalam peraturan maksimal 0,1. Setinggi-tingginya EG dan DEG itu 0,1. Dia 0,080, berarti masih di bawah. Masih di bawah 1. Nah, berdasarkan sertifikat itu, ya kita gunakan. Tidak diuji lagi ya? Artinya karena sudah ada sertifikatnya ya? Memang kalau di perusahaan ada lab menguji, tapi yang diuji itu zat aktifnya. Paracetamolnya, CTM-nya, apakah masih mengikat di situ? Apakah masih berkhasiat dengan komposisi yang seperti itu yang diuji. Jadi hasil uji yang terakhir ini yang Bang Dingin sebutkan tadi itu, uji terakhir yang tadi barusan ini memang sangat tinggi. Sangat tinggi. Kita sendiri terkejut. Begitu saya terima laporannya malam, Bang, udah dapat hasil labnya sekian, merinding saya. Oleh sebab itu besoknya Jumat, kalau nggak salah itu hari kejadian Kamis, besoknya Jumat kita langsung bikin laporan polisi terhadap pemasok. Dan itu sekarang sudah diperiksa, sudah maraton teman-teman dari Krimsus Polda Sumatera Utara sudah memeriksa beberapa pihak, termasuk pemasok. Artinya kita juga tertipu dengan situasi itu. Iya, artinya Bang Dingin ingin menyebut bahwa PT UP juga ternyata sebagai korban ya kan? Korban. Bisa kita pastikan korban, Ketua. Termasuk juga yang di Jawa.
Bagaimana mungkin perusahaan yang sudah didirikan puluhan tahun, 40 tahun, masa sih mau dengan sengaja kita korbankan hanya untuk itu? Yang di Jawa itu bahannya sama juga, itu juga? Sama, Dow. Dow juga ya. Sama, merek Dow dari Thailand. Jadi sekarang ini sementara proses pengiriman atau pemesanan merek Dow itu dihentikan lah oleh PT UPI? Atau dicari alternatif lain sekarang? Atau sementara ini berhenti dulu untuk memproduksi bahan Kalau untuk saat obat ini, sirup? berdasarkan perintah dari BPOM, kita berhenti. Seluruhnya? Seluruhnya. Jadi PT UPI hari ini tidak memproduksi obat dulu sementara? Tidak. Kita sekarang lagi sibuk menarik. Semua yang ada di pasar? Semua yang ada di pasar. Sangat rugi besar. Sangat rugi besar. Berarti hari ini boleh dipastikan bahwa PT UPI tidak memproduksi dan sedang melakukan penarikan terhadap semua jenis obat sirup yang ada di pasaran? Iya. Hanya sirup ya? Sirup. Kalau yang memang ada obat lain apa yang diproduksi PT UPI dalam ada tablet, ada ya? Ada tablet, ada yang tradisional juga. Ada. Tapi hari ini yang sirup yang khusus ditarik dari pasaran ya? Benar. Ya, Bang Dingin, saya tidak ingin menuduh siapapun sebetulnya, enggak. Saya tidak dalam konteks ingin mempersalahkan satu atau orang atau lembaga atau institusi, enggak. Saya kira ini kan hanya kita ingin memastikan bahwa masyarakat kita itu, rakyat kita itu kemudian itu bisa mendapatkan obat yang betul-betul layak untuk dikonsumsi. Dan tentu kita tidak ingin lagi mendengar ke depan ini ada berita-berita akibat konsumsi obat dalam bentuk apapun, baik sirup maupun tablet, itu menjadi penyebab penyakit baru gitu kan. Apalagi seperti ini kan dengan jumlah korban yang cukup besar ya. Karena itu saya kira pengumuman dari BPOM itu tentu menurut saya sih cukup baik lah ya. Artinya ini kan langkah antisipatif yang dilakukan oleh lembaga untuk memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan rakyat itu adalah segala-galanya. Benar, betul. Dan PT UPI sendiri seperti apa komitmennya soal ini? Kita berkomitmen sampai hari ini kita sebenarnya yang dihentikan itu kegiatan produksi untuk sirup. Tapi karena komitmen kita hentikan dulu semua. Oh, semua ya? Semua kita hentikan, karyawan hampir 200 orang itu kita rumahkan. Kita konsentrasi untuk menarik dulu semua. Artinya di situ komitmen kita membantu pemerintah. Terlebih-lebih BPOM. Sampai hari ini kita melayani pemeriksaan BPOM baik dari tingkat Medan maupun yang dari pusat, berganti-gantian memeriksa. Sampai hari ini masih belum selesai. Yang dari Polri juga belum selesai. Kadang-kadang kita periksa dari pagi sampai pagi. Semua yang diminta kita berikan, semua keterangan kita sampaikan, semua berkas-berkas kita berikan. Hanya untuk memastikan bahwa kita harus menemukan siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kejadian ini. Dan kita juga sedang mencari juga ini, kita kemana nih menuntut ganti ruginya nih Ketua? Iya. Rugi besar loh kita, perusahaan kita rugi besar, kita mau kemana nuntut ini? Apa hanya cukup kalian tuh salah SOP, cabut edarnya, ganti? Nggak cukup seperti itu. Ini perusahaan investasi besar, ada 200 karyawan yang harus bekerja. Investasi kita alat-alat untuk membuat obat itu puluhan miliar harganya. Apakah ini harus stop hanya dengan gara-gara itu? Dengan menyalahkan kita? Apa cukup dengan menyalahkan kita? Dan yang kawan-kawan juga yang di Jawa, apa cukup? Atau apakah ada jaminan besok nggak akan ketemu lagi persoalan ini di tempat lain? Bukan hanya gara-gara obat sirup, mungkin gara-gara makanan, mungkin gara-gara minuman, atau mungkin gara-gara kosmetik. Karena bahan bakunya sama, propilin glikol. Kita komitmen Ketua, kita bantu. Apa yang dibutuhkan keterangan kita bantu. Ngambilnya di mana ini, mana surat pesanannya ini, mana bukti pembayarannya ini, kita kasih semua. Kita bantu BPOM, kita bantu Polri untuk mengusut tuntas siapa pelaku utama yang tega, kalau bisa bahasa kami memalsukan lah. Yang kita beli itu bungkusnya propilin glikol. Bungkusnya itu bungkusnya, tapi ternyata isinya bukan itu. Isinya bukan itu Ketua. Yang kita beli itu bungkusnya, segelnya juga masih ada. Itu pembelian itu berapa waktunya, berapa lama sekali itu? Misalkan pas tahun sekali pembelian bahan baku atau berapa bulan sekali gitu. Ini kan artinya meninggal sekian ratus. Itu kan bukan serta-merta sekali minum obat meninggal saya kira. Enggak, udah pasti kan mungkin dia udah mengkonsumsi dalam kurun waktu tertentu gitu. Sebenarnya Ketua,
belum ada rilis yang resmi. Belum ada ya. Belum ada rilis resmi bahkan dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa penyebab gagal ginjal untuk anak-anak kita yang tersayang itu adalah penyebabnya karena ini. Namun dalam rilis terakhir, dalam ginjal anak yang meninggal itu ditemukan ada kandungan EG/DEG. Kan gitu kan? Yang kemudian EG/DEG ini dikaitkan dengan sirup. Nah, namun kalau kita mau lebih luas, EG/DEG itu setelah ditemukan ini ternyata kan terkandung dalam bahan baku propilin glikol yang menjadi pelarut daripada obat sirup. Nah, propilin glikol ini digunakan bukan hanya untuk sirup, Ketua. Untuk makanan, kosmetik, minuman. Pertanyaannya, di mana kita bisa menentukan apakah EG/DEG yang terdapat di kandungan yang di ginjal itu akibat dari sirup atau dari makanan-makanan lain? Tentu kan kita nggak boleh berhenti di sini. Betul. Farmasi, pabrik, kau salah, selesai. Enggak dong. Propilin glikol ini diekspor di lebih luas lagi. Mungkin ketua dari DPD RI mungkin bisa menyoroti. Pada saat 2022 kita hitung dari Januari sampai hari ini, kita tanya bea cukai, contoh misalnya, ada berapa juta ton yang masuk propilin glikol yang dari DAO, Thailand. Lalu yang dari berapa ton itu berapa ton yang tercemar, berapa ton yang enggak. Lalu kemana-mana aja dijual. Perusahaan-perusahaan apa aja yang beli? Yang mungkin salah satunya kita. Lalu yang lain bagaimana? Yang mungkin sampai saat ini kita belum konsentrasi ke sana. Mungkin konsentrasi masih kemari, media semua masih kemari. Yang ke sana mungkin jangan-jangan lebih banyak. Betul. Karena saya dengar informasi terakhir itu jutaan ton sudah masuk ke Indonesia. Di 2022 ini? 2022. Jutaan ton. Puluhan juta. Berarti artinya dalam konteks masuknya barang dari luar ke Indonesia, harusnya pengawasannya juga sejak awal harus dimaksimalkan sebetulnya ya, jenis barang yang masuk. Tapi nggak mungkin juga pemeriksaan begitu masuk langsung diperiksa ya. Jadi kan kalau itu kan ketua nanti seolah-olah kita nanti menyudutkan salah satu lembaga. Tapi memang jauh dari lubuk hati kita yang paling dalam, bukan hanya karena kami pengacaranya PT UPI, tapi sebagai orang tua juga yang punya anak kecil di rumah. Hadirlah negara. Hadirlah negara. Nggak ada waktu kita rakyat untuk ngurus-ngurusin yang seperti itu. Kapan itu diuji, kapan masuk, bagaimana masuk. Kan negara sudah punya semua lembaga-lembaga untuk itu. Sudah ada lembaga yang disediakan negara untuk bekerja untuk itu. Untuk menjaga rakyat ini supaya jangan keracunan. Atau jangan ada serangan dari luar yang mengirimkan racun yang sengaja. Kalau kita mau tanda kutip, Ketua. Jangan-jangan ada serangan dari luar sengaja untuk menghabisi melalui itu. Tentu kan negara kan sudah punya perangkat itu semua. Kita kan nggak usah menyampaikan nanti dipikir nanti kita menyudutkan salah satu lembaga, Ketua. Tapi kita berharap, ya mari negara turun. Nggak saatnya sekarang menyalahkan A, B, C. Kita industri kecil. Kita industri kecil. Menyalahkan, menutupkan industri kecil yang ini tidak menyelesaikan persoalan sekarang. Sumbernya ditutup dulu. Sumbernya dari mana? Apakah dia dari Thailand, sudah tercampur, sudah terkontaminasi, sudah dioplos, atau di tengah laut dioplos? Atau jangan-jangan di Indonesia, kenakalan-kenakalan mafia di sini, dioplos. Karena mungkin negara harganya mahal atau segala macam dioplos, supaya mengambil untung yang besar. Lalu kita yang jadi korban, masyarakat, anak-anak yang jadi korban. Lalu dengan menghukum kita, apakah selesai persoalan? Belum tentu, Ketua. Disinilah kita berharap turun tangannya negara, jangan hanya melihat ini dalam skup kecil. Kalau sampai hari ini saya melihat di media-media rilis-rilis bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa di sana masih skup kecil, hanya menyerang pabrik farmasi. Lu salah, SOP lu nggak boleh kayak gini, mestinya begini, mestinya begitu. Selesai? Belum tentu, Ketua. Sumbernya di sana belum disentuh. Bahan baku ini datangnya dari mana, dicampur di mana, apa tujuannya, harus dapat. Dan itu yang sekarang sedang dilakukan oleh pengacara ya? Itu yang kita dorong. Itu yang kami dorong, Ketua. Kami laporkan ke Polda, kami sampaikan juga ke Mabes Polri,
ada beberapa juga yang mendukung kita. Kebetulan abang kita juga, kami juga berharap nanti ketua juga dari DPD RI juga mendukung. Ada abang kita juga, Bang Hinca Panjaitan juga, kami lihat di media sosial sangat instan mendorong ini agar jangan hanya skup kecil, tapi lebih luas. Yeah. Mari lebih luas. Negara nggak boleh lagi cerita kecil. Kalau hanya untuk nutup pabrik, nggak susah lah. Masa harus negara yang turun? Tapi menjaga kedaulatan negara ini, menjaga anak-anak kita, negara harus turun dengan menggunakan segala kekuatannya. Begitu Ketua, harapan kita. Terakhir nih barangkali, 200 tenaga kerja itu yang hari ini terpaksa dirumahkan. Siap, itu Ketua. Tetap digaji apa? Ketua. Tetap digaji. Tetap digaji Ketua. Karena kalau nggak digaji nanti mereka menggugat ke PHI. Tetap digaji. Hak mereka memang harus. Artinya hak-hak mereka sebagai pekerja tetap dibayarkan. Tetap dibayarkan Ketua. Kami berharap semakin lama ini berlarut tentu semakin dalam kerugian kita. Kami berharap dan komitmen kita juga membantu ini supaya cepat agar ini cepat selesai. Kita boleh lagi melakukan kegiatan kita masing-masing, termasuk juga saudara-saudara kita yang karyawan di sana, hampir kurang 200 orang Ketua, bisa berjalan dengan baik. Oke lah, mungkin ada nama baik yang sedikit tercoreng, mungkin itu pelan lambat laun, mungkin akan bisa kita perbaiki pelan-pelan. Tapi dengan situasi hari ini yang masih main TikTok istilahnya kan, yang ini buang ke sana buang ke sini, yang ini bilang yang salah sana, yang sana bilang itu bukan kami punya, bukan wewenang kami. Saya rasa itu ya justru makin lama membuat kami rugi. Harusnya dan juga bangsa ini. Harusnya jangan saling melempar bola dan melempar tanggung jawab. Benar, harusnya Ketua. Mencari titik masalahnya kan, itu yang Benar, harusnya Ketua. dikejar gitu. Benar Ketua. Itu yang kita dorong Ketua. Kita mendorong sama-sama. Dan juga nanti melalui ketua di Senayan, di PDRI mungkin dengan kewenangan ketua juga bisa membantu agar ini bisa ya terang. Ya memang ini lingkup tugas saya kebetulan di Siap. Komite 3 kan. Siap, bagian kesehatan ini menjadi lingkup tugas ya Komite 3 memang. Itu kenapa kemudian saya memberikan atensi terhadap problem ini, karena saya berpikir bahwa jangan anak-anak kita yang jadi korban. Benar Ketua. Dan terutama rakyat Indonesia secara keseluruhan. Saya kira. Benar Ketua. Dan memang kebiasaan kita di bangsa ini saya kira memang terlalu sering kita mencari kambing hitam dan menjustifikasi langsung. Benar. Tanpa kita mau mengurai dulu satu persatu problemnya ada di mana. Saya kira saya juga ingin mengingatkan BPOM sebetulnya. Selama hari ini dengan tugas pengawasan yang melekat pada BPOM itu, kenapa bisa kecolongan menurut saya gitu kan? Benar. Harusnya kalau memang sejak awal ini bisa diantisipasi, tentu peristiwa ini tidak akan terjadi. Benar, begitu kan. Closing statement Bang Dingin barangkali. Nih, diskusi kita ini tentu sebagai bagian dari perusahaan ada ekspektasi, ada harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita terutama. Siap. Mungkin harapan kita, kami ingin mengajak seluruh komponen masyarakat, pemerintah, terkhususnya pemerintah Republik Indonesia untuk lebih serius untuk menangani persoalan ini, mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Tidak hanya sebatas untuk membuat laporan, kalau istilah kita dulu, asal Bapak senang. Dengan dihukumnya kita, dengan bahkan sampai ditutupnya usaha pabrik kita, tidak menyelesaikan persoalan. Mungkin bagi orang lain mungkin ya, tugas saya sudah selesai, sudah ada yang terpidana, sudah ada yang ditutup, sudah ada yang dihukum, selesai ya, selesai perkara. Tidak, ini persoalan bangsa, jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Bayangkan kalau seandainya ada 10, mungkin 100 ton saja di tahun ini propylene glikol itu masuk ke Indonesia, dan propylene glikol itu semua tercemar 50% aja. Bayangkan, ada usaha kosmetik yang menggunakan itu, ada usaha makanan, usaha minuman, farmasi yang menggunakan itu. Hari ini farmasi yang dituduh, karena farmasi duluan yang terkena imbasnya. Mungkin besok makanan, mungkin besok minuman, mungkin besok kosmetik. Kita jangan berhenti hanya di sini, tapi mari kita berpikir luas bahwa ini sudah menjadi kejadian yang luar biasa.
dalam tempo waktu yang singkat ada ratusan anak yang meninggal. Ini bukan main-main, ini adalah kejadian yang luar biasa. Sehingga kami mendorong, kami berharap pemerintah mengambil langkah-langkah yang cepat, tidak hanya sebatas untuk sekilas untuk membuat laporan-laporan yang membuat seolah-olah dia sudah melakukan pertanggungjawabannya, padahal tidak menyelesaikan sumber masalah yang sebenarnya. Saya rasa itu, Ketua. Terima kasih Bang Dingin, Pak Pahan, Siap. sahabat saya, teman saya yang saya kira problem persoalan obat sirup ini menjadi problem nasional dan semua mesti mengambil bagian tanggung jawab untuk ikut menyelesaikan masalah ini, baik negara, perusahaan, dan juga importir juga saya kira, dan semua pihak tentu saja. Kepolisian juga saya kira ini tugas yang barangkali cukup strategis untuk membuktikan komitmen membela, mengayomi dan melindungi masyarakat kita. Lakukan penyidikan dan penyelidikan dengan sebaik mungkin, seadil mungkin, sejujur mungkin, setransparan mungkin. Sampaikan yang benar itu benar dan kasih tahu sama semua orang apa sesungguhnya yang menjadi problem utama dari masalah ini. Saya kira demikian diskusi kita kali ini di Deep Institute bersama Bang Dingin, Pak Pahan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.